Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya, medan perang utama yang melibatkan banyak ahli hukum dan selalu yang paling kacau. Medan perang tingkat dewa sejati yang memiliki lebih dari 10.000 dewa sejati, dan medan perang ruang hampa yang ditempati oleh 6 dewa ruang hampa sejati. Di antara 3 medan perang utama ini, medan perang para ahli hukum menempati area terbesar dan cukup tersebar. Di langit dan jauh di dalam rawa-rawa, ada ahli hukum yang berkelahi di mana-mana. Dewa sejati mungkin hanya menempati langit dan rawa-rawa, tapi tetap saja ada pertempuran yang terjadi di mana-mana. Tetapi bagi dewa-dewa sejati, pertempuran mereka sebagian besar terjadi di wilayah rawa anggur ungu di 9 rawa asap. Tidak ada yang berani mendekat. Lagi pula, terjebak dalam huru-hara dewa sejati adalah cara termudah untuk kehilangan nyawa seseorang. Setelah mengamati cukup lama, Luo Feng mulai bertindak. Medan perang tingkat dewa sejati. Luo Feng maju diam-diam dengan kecepatan yang sangat cepat menuju medan perang tingkat dewa sejati. Sepanjang jalan, dia telah menghadapi 3 pertarungan yang semuanya melibatkan ahli hukum dari 9 rawa asap. Saat mereka melihat Luo Feng, mereka memastikan bahwa dia adalah seorang prajurit suku Gunung Xuanyu. Luo Feng telah menetapkan pikirannya untuk tiba di medan pertempuran tingkat dewa sejati sesegera mungkin. Jadi dia tidak tertarik untuk menindas ahli hukum. Namun pihak lain begitu ngotot untuk bertarung, sehingga Luo Feng tidak punya pilihan. Secara tidak sengaja, dia telah membunuh ahli hukum. Setelah waktu yang lama, Luo Feng berdiri di atas salah satu rawa dan melihat jauh. Itu di sana. Luo Feng memperhatikan dalam diam. Dia melihat rawa dengan banyak tanaman merambat ungu subur di atasnya. Ini adalah wilayah rawa anggur ungu di 9 rawa asap. Banyak sekali dewa binatang buas dan dewa sejati suku terjerat dalam berbagai perkelahian. Beberapa dewa sejati bahkan menyerbu keluar dari rawa. Rupanya ada juga pertarungan yang terjadi di bawah rawa. Sepertinya mereka mencoba meminimalkan jumlah prajurit yang hilang dari pasukan mereka, gumam Luo Feng sambil mengamati. Dewa sejati dari kedua sisi bercampur aduk. Dalam pasukan Gunung Xuanyu ada beberapa prajurit dari pasukan 9 rawa asap, dan sebaliknya. Dengan cara ini tidak akan ada kemungkinan serangan skala besar terjadi. Luo Feng melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia hanya menunggu mayat tingkat dewa sejati muncul. Luo Feng bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari medan pertempuran tingkat dewa sejati saat dia menunggu dengan tenang kesempatan sempurna untuk menyerang. Jauh dari daerah pinggiran medan perang tingkat dewa sejati, pasukan master hukum lain bersembunyi dalam kegelapan. Kapten, sungguh mengesankan. Medan pertempuran tingkat dewa sejati itu sangat menakutkan. Namun Anda mampu merebut mayat dewa sejati dengan mudah. Mengesankan. Benar, Kapten. Tampaknya sangat mudah ketika Anda melakukannya. Jika saya yang melakukan tugas itu, saya yakin saya tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. 18 ahli hukum bersembunyi di tempat yang jauh di tengah hutan belantara. Ini adalah salah satu pasukan yang terdiri dari kapten dan pasukan prajuritnya. Prajurit lain memuji kapten mereka karena beberapa saat yang lalu dia telah menunjukkan kemampuannya yang hebat. Ketika terjebak dalam situasi yang berbahaya, dia baru saja mengambil mayat dewa sejati rawa 9 asap. Kapten yang menikmati semua pujian akhirnya meneriakkan perintah. Cukup! Hanya ada satu. Pandangan kapten menyapu pasukan saat dia berbicara, dan seketika beberapa harapan mereka pupus. Sebelumnya di medan perang tingkat dewa sejati, tidak ada satupun dari master hukum yang berani mendekatiku. Tiba-tiba, saya muncul untuk mengambil mayat. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga, sehingga aku bisa melarikan diri secepat mungkin.
Meski begitu, aku juga menderita hantaman dari salah satu serangan. Seandainya aku sedikit lebih lambat atau dikelilingi oleh beberapa dewa sejati, entah apa yang terjadi. Kapten menggelengkan kepalanya saat dia mempertimbangkan kemungkinan hasil. Karena dia memimpin pasukan, paling tidak dia harus mendapatkan mayat. Dia harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan misinya sebelum dia dapat membantu para prajuritnya. Kapten! Semua orang melihat ke arahnya. Aku tidak akan meninggalkan kalian begitu saja, kata kapten itu. Jika aku tidak berniat membantu, aku akan pergi sekarang juga. Tunggu saja, ketika kesempatan tiba, kalian semua harus bertindak sesuai dengan rencanaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian semua. Kapten, berikan saja perintahmu dan kami akan mengikuti. Semua orang mungkin terlihat menurut tanpa ragu-ragu, tapi dalam hati mereka khawatir. Tidak peduli apa, kaptennya telah mendapatkan mayat dewa sejati, jadi dia memiliki kredit militer yang cukup. Tapi ada 17 dari mereka, yang berarti mereka akan membutuhkan 17 tubuh dewa sejati dari sisi 9 rawa asap. Namun, seiring berjalannya waktu dan mereka masih belum berhasil mendapatkan mayat, mereka benar-benar didorong ke puncak kecemasan. Tetap saja mereka harus melanjutkan rencana mereka saat ini. Kapten menyapu pandangannya pada mereka semua. Dengan cemberut, dia mengingatkan mereka. Ingat, hanya ada satu. Pertama kali Anda melakukan langkah ceroboh, dan kali Anda harus waspada. Dewa-dewa sejati itu tidak menangkapku, tetapi mereka tidak akan membiarkan aku melakukan apa yang aku suka. Kalian semua harus ingat, jangan mengambil resiko apapun. Saat seseorang mengambil langkah beresiko, aku akan segera meninggalkan medan perang ini. Dimengerti, kami tidak akan bertindak gegabah. Satu persatu, para prajurit menanggapi. Kapten dan pasukannya sedang menunggu dengan sabar kesempatan yang datang. Luo Feng juga menunggu, tetapi dia tidak tahu bahwa kapten dan prajuritnya juga berada di sekitar. Dengan satu pikiran, ruang hampa terbentuk. Seluruh 9 rawa asap diselimuti oleh ruang hampa. Di dalam area ini, semua jenis harta karun sejati domain menjadi tidak berdaya. Bahkan jika saat Siwuku masih ada, kemampuan mereka untuk mengontrol waktu dan ruang akan tetap menjadi tidak berguna. Aku hanya bisa mengandalkan mataku untuk mengamati dan kekuatan dewaku untuk merasakannya. Luo Feng terus mengawasi dengan cermat. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, medan perang dewa sejati tiba-tiba menjadi tempat kekacauan. Dari jauh, Luo Feng mengawasi setiap detail sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul. Bang! Sebuah tubuh yang mengerikan mengempas keluar dari rawa berlumpur dan terbang dengan postur terbalik. Kemudian tubuh besarnya berguling dan jatuh di atas tanah. Tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Tak lama kemudian, dewa sejati menyerbuk keluar dari rawa dengan kecepatan kilat. Di tangannya ada batang batu yang aneh. Di salah satu ujungnya sangat tajam. Mengangkat tinggi batang batu, dia membidik dan melemparkannya ke tubuh binatang buas yang berguling-guling itu. Tongkat itu langsung menembus tubuh binatang itu. Ujung tajam dari batang batu itu menembus langsung ke kepala tubuh binatang itu. Tubuh besar itu jatuh dengan keras, memercikan air kemana-mana. Di kepala dewa sejati binatang buas, di mana batang batu telah menembus, serang riak yang menakutkan melonjak dari batang batu. Ah! Dewa sejati binatang berteriak kesedihan. Kemudian kepalanya terkulai dan ia berbaring diam di tempat yang sama, tidak lagi bergerak. Hahaha. Dewa sejati kesukuan yang sombong itu tertawa tanpa hambatan. 3 sosok binatang menyapu pada waktu hampir bersamaan. Hanya mampu menindas anak kecil tanpa armor level dewa sejati untuk pelindungan. Kamu benar-benar pantas untuk mati. Kamu bajingan Gunung Xuanyu. Ketika dewa sejati binatang itu meneriakkan ejekan saat mereka menyerang, dewa sejati suku tidak berani menghadapi mereka. Sebagai gantinya, dia mundur dengan cepat. Di tempat yang jauh, ada mayat dewa sejati dari 9 rawa asap. Para prajurit di bawah komando kapten
semuanya mengincar tubuh itu. "Jangan ambil resiko, saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Jangan ambil resiko," kata kapten. Dia melihat sekeliling. Gengsi dan kekuatan yang didambakan para pejuang ini bisa dilihat di mata mereka. Lagi pula tidak ada dari mereka yang cukup percaya diri. Jadi mereka berharap kapten akan mengambil alih untuk mereka. Tapi kapten itu tidak bodoh. Di tempat lain yang jauh dari medan perang tingkat dewa sejati, Luo Feng juga terus mencermati. Dia melihat tubuh mengerikan tergeletak di tengah rawa, panjang beberapa puluh ribu kilometer. Lebih dari separuhnya terendam di bawah air. Bagian lainnya terlihat di atas permukaan. Mayat dewa sejati ini milik anggota 9 rawa asap. Mata Luo Feng berbinar. Tatapannya menyapu posisi dewa sejati lainnya di medan perang. Dengan kekuatan dewanya, dia bisa merasakan dan mengkonfirmasi cukup akurat posisi yang tepat dari masing-masing mereka. Saat ini mereka berada di tengah banyak peperangan. Bahkan jika mereka ingin menghentikanku, berdasarkan jarak masing-masing dewa sejati ini dariku, paling banyak 5 dewa sejati akan berhasil tepat waktu, dan hanya 5 dewa sejati. Tidak ada ancaman sama sekali, pikir Luo Feng. Dalam pikiran Luo Feng, 8 kemungkinan rute muncul dan dia segera bergerak. Shoo! Segera tiba di zona bahaya. Mulai sekarang, ada kemungkinan ditemukan setiap detik. Semakin lama saya ditemukan, semakin mudah bagiku untuk melarikan diri, pikir Luo Feng. Dia telah menyerbu ke medan perang tingkat dewa sejati yang menakutkan. Luo Feng berubah menjadi ukuran setitik debu. Dia bergerak maju dengan kecepatan luar biasa di antara tanaman merambat ungu. Meskipun dia tampak sangat kecil, kecepatannya masih menyebabkan riak, dan itu bisa ditemukan oleh penginderaan kekuatan dewa. Lebih dari 10.000 dewa sejati bertarung satu sama lain, dan riaknya kacau. Hanya mereka yang dekat dengan Luo Feng yang bisa menemukan riak itu. Yang lain tidak bisa melihat apapun. Itu di sana. Luo Feng berlari ke arah tubuh itu. Tubuh binatang aneh dewa sejati itu terbaring di rawa raksasa, dan lebih dari setengah dari tubuh sepanjang ratusan ribu kilometer itu ditutupi oleh rawa. Saat Luo Feng mendekatinya, 3 dewa sejati saling bertarung di dekatnya. 2 dewa sejati suku sedang mengelilingi dewa binatang buas. Mereka bertiga melihat riak kecil itu, dan mereka segera tahu dari mana asalnya. Mereka semua melihat tubuh kecil Luo Feng. Ahli hukum. Seorang ahli hukum mencuri tubuh dari makhluk agung dari 9 rawa asap. Mereka para pencuri tubuh harus dibawa tugas militer. Tugas ini memang sulit, tetapi mencuri tubuh makhluk agung dari 9 rawa asap harus dihukum mati. Dewa sejati segera berhenti bertarung satu sama lain. 3 makhluk terbang menuju Luo Feng seperti 3 seberkas cahaya dan mencoba untuk memblokirnya. 3 makhluk seperti pelangi berlari menuju tempat sekecil setitik debu. Saya telah ditemukan. Luo Feng melihat ketiga lintasan cahaya itu. Hanya 3 dewa sejati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bang! 3 makhluk menyapu. Segera tubuh dewa Luo Feng meluas hingga 100.000 kilometer. Kapten tim dan tentaranya sedang menyaksikan pertarungan di antara dewa-dewa sejati dengan hati-hati. Banyak dari mereka yang memperhatikan mayat dewa sejati dari 9 rawa asap. Seseorang mencoba merebut mayatnya, kata seorang tentara mengirimkan suaranya. Kapten tim dan yang lainnya melihat. Itu dia. Kapten tim itu tertawa. Lihatlah, orang yang mencoba merebut mayat itu berhati-hati, namun dia masih dikejar oleh 3 dewa sejati. Kenapa? Karena aku pernah merebut tubuh sebelumnya. Jadi sekarang mereka lebih berhati-hati dengan itu. Jika kamu pergi, kamu akan dikelilingi oleh 3 dewa sejati juga. Dan jika kamu tidak bisa pergi dengan cukup cepat, mungkin ada 5, 7 atau bahkan 10 dewa sejati mengelilingi kamu. Semua prajurit merasa terintimidasi. Mari kita lihat pria sombong mana itu, Kufa atau Yuluo. Kapten tim merasa santai. Pasti si idiot itu Yuluo, kata seorang tentara. Saat ini tubuh dewa Luo Feng tiba-tiba mengembang. Itu, mereka semua memandang wajah Luo Feng bingung. Itu prajurit baru.
Ini Bima Sakti. Itu pendatang baru Bima Sakti. Dia berani merebut tubuh seperti kapten. Semua orang bingung. Dia hanya daging mati, kata kapten dengan dingin. Dia sudah pasti mati. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Semua prajurit mengawasi. Rekan tim baru ini benar-benar orang asing bagi mereka. Tubuh Dewa Luo Feng mengembang. Salah satu tangannya memegang gagang pedang, sementara yang lain memegang pedang yang menahan 3 jejak cahaya di sisinya. Dia kemudian berlari menuju tubuh dewa sejati lebih cepat. Peminjaman kekuatan yang hebat. Dia bisa meminjam kekuatan di bawah serangan dewa-dewa sejati. Pantas saja dia bergabung dengan tentara Sungai Piton. Semua prajurit itu mengangguk dan memuji. Kapten juga mengangguk. Pemula itu baik-baik saja. Sayangnya dia diberi tugas tingkat bencana. 3 dewa sejati akan datang, dan berdasarkan kecepatan, pendatang baru itu tidak akan bisa mencapai tubuh mayat itu. Mereka terus mengawasi. Luo Feng berlari menuju tubuh dewa sejati sambil diikuti oleh 3 dewa sejati yang marah. Dia akan mati. Sayang sekali. Semua orang berpura-pura mendesak. Ini tepat ketika kapten itu membuka mulutnya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa melanjutkan berbicara. Seolah-olah seseorang mencekiknya. Semua anggota tim melihat ke kejauhan dengan heran. Itu adalah pemandangan yang luar biasa di luar imajinasi mereka. Luo Feng memegang pedang, dan pedang itu bergerak seperti hantu. Tubuhnya dengan ketat mengikuti gerakan pedangnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu. Di bawah serangan gabungan dari 3 dewa sejati, pedang hantu itu tampak kabur. Mereka saling memukul beberapa kali, dan dia segera terbang keluar dari pengepungan 3 dewa sejati. Semua 18 tentara termasuk kapten menyaksikan pemandangan itu dengan bingung. Sungguh luar biasa, seorang ahli hukum menghindari pengepungan 3 dewa sejati. Itu adalah teknik penghindar yang hebat. Kapten mengingat kembali saat perkenalan. Kalian berdua, sebutkan namamu dan kelebihanmu. Saya Bima Sakti. Saya lebih kuat dari Wu Wei. Saya pandai menghindari pertempuran jarak dekat. Kapten tercengang saat dia mengingat percakapan pertama yang dia lakukan dengan pendatang baru Bima Sakti. Sangat pandai. Kapten sangat senang. Aku belum pernah melihat seorang ahli hukum yang begitu pandai dalam menghindari pertempuran jarak dekat. Ke-18 tentara itu, termasuk sang kapten, tercengang saat mereka menyaksikan apa yang terjadi. Bima Sakti itu pertama kali menggunakan teknik menghindar yang luar biasa untuk melarikan diri dari 3 dewa sejati. Kemudian dia tiba di samping tubuh mayat dewa sejati dan mengambil tubuh itu. Dia kemudian berlari menuju jalan lain. Tubuhnya bergerak seperti pedang raksasa yang berlari ke depan. Bahkan dengan 2 dewa sejati mencoba menghentikannya, dia masih bisa menghindarinya. Shoo, shoo. Luo Feng masuk ke dalam tanaman merambat besar dan menghilang. Kegilaan, ini terlalu luar biasa. Bagaimana seseorang bisa memiliki teknik yang luar biasa seperti itu? Semua prajurit sangat terkejut. Jika dia terjebak dalam pertarungan antara 2 kekuatan dengan teknik penginderaannya, dia bisa bertahan bahkan setelah semua ahli hukum dan sebagian besar dewa sejati mati. Semua orang ketakutan, termasuk kapten tim. Dia telah melalui banyak pelatihan dan berbagai kesulitan, dan dia pikir dia pasti berdiri di antara para ahli hukum tertinggi. Namun dia tidak menyangka adanya seorang ahli hukum yang begitu hebat dalam menghindar. Tanpa barang berharga jenis mesin, seakan dihancurkan olehnya jika kita berada dalam pertarungan yang adil, kata kapten yang sangat terintimidasi. Tentu saja dalam hal pertempuran, senjata dan barang berharga tipe mesin juga penting. Dengan barang berharga tipe mesin, kekuatanku akan sangat melonjak, jadi aku masih bisa menekan dan bahkan membunuhnya. Lagi pula, beberapa barang berharga tipe mesin yang kuat bisa sangat meningkatkan kekuatan makhluk agung. Mengingat kekuatan rekrutan baru ini, selama dia diberi cukup waktu, dia akan bisa mendapatkan kredit militer dengan cara apapun dan dalam jumlah berapapun yang dia suka, kata kapten dalam hati. Dia juga akan dapat terus meningkatkan dirinya sendiri. Sepertinya saat kembali ke militer kali ini,
aku harus menyesuaikan diri dengan rekrutan baru ini pada misi tingkat reinkarnasi berikutnya. Jika aku masih tidak dapat menjadi dewa sejati, saya khawatir harapan untuk menyelesaikan misi tingkat reinkarnasi akan jatuh pada rekrutan baru ini. Kapten memahami hal ini dengan cukup baik. Untuk saat ini, dia dapat bergantung pada beberapa cara eksternal untuk mencoba membunuh rekrutan baru ini. Di sisi lain, ahli hukum itu terlalu kuat. Tak satu pun dari dewa sejati dari seluruh gunung Xuanyu kita yang memiliki kemampuan menghindar dari jarak dekat seperti dia. 5 dewa sejati yang secara progresif mencoba menghalangi jalan Luo Feng sebelumnya, semuanya sangat terkejut, terutama 3 dewa sejati yang baru saja membuat penghalang. Bahkan dengan ketiganya bekerja sama, ahli hukum ini telah mampu melarikan diri dari pengepungan mereka dengan sangat mudah. Ahli hukum itu pasti akan menjadi dewa sejati, dan dia akan menjadi dewa sejati tingkat atas. Paling menakutkan, jika dia mengandalkan harta jenis robot, aku khawatir dia akan menjadi tidak kurang dari dewa ruang hamba sejati yang tak terkalahkan. Ya, sangat jarang untuk dewa sejati yang berimbang dengan dewa sejati ruang hampa, dan untuk ahli hukum sebelumnya, memang mungkin untuk mencapai prestasi seperti itu. 5 dewa sejati setuju. Di langit tinggi di atas 9 rawa asap, gelombang riak kuat sedang dikirim. Ini karena kehadiran 6 dewa sejati ruang hampa dari 9 rawa asap dan gunung Xuanyu yang menggantung di udara tanpa terlibat pertarungan apapun. 9 asap, kita bertiga digabungkan, luar biasa, namun masih belum cocok untukmu. Sudah berapa kali 3 dewa sejati ruang hampa dari gunung Xuanyu meratap. Kawan, kata tubuh iblis yang menyerupai gurita dan 9 wajah manusia. Betapa mengesankannya kalian semua, hanya kalian bertiga. Namun aku tidak bisa melanggar hukum kombinasi kalian. Jika keempat dewa sejati ruang hampa dari gunung Xuanyu kalian datang ke sini, kurasa... 6 dewa ruang hampa sejati menyaksikan semua yang terjadi di bawah kaki mereka sekaligus. Benar-benar pertarungan jarak dekat yang mengesankan. Sungguh mengesankan. Bahkan dewa ruang hampa sejati pun tidak bisa menahan pujian mereka. Dengan pedang yang diposisikan dengan ujung pemotongan dan tubuhnya sendiri sebagai pegangan pedangnya, dia telah menyatu dengan pedangnya untuk membentuk pedang pertempuran. Saat dia bergerak, pedangnya menjadi lebih tajam dan lebih kuat. Kadang-kadang itu akan bertabrakan dan meminjam kekuatan musuhnya. Dan di lain waktu, sementara musuh berusaha keras untuk melawan, itu sudah akan melayang jauh. 9 asap tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi saat dia memperoleh pemahaman tentang apa yang baru saja dia saksikan. Sungguh rencana yang cerdik untuk dapat menciptakan teknik pertarungan jarak dekat. Dengan pedang yang diposisikan sebagai ujung pemotong dan tubuhnya sendiri sebagai pegangan pedangnya, dewa ruang hampa sejati lainnya langsung memahami. Rekrutan baru ini pasti seseorang yang ingin dikembangkan oleh tentara timur. Ya, saya pikir dia mungkin sudah ditempatkan di daftar nama. Dewa ruang hampa sejati semuanya sedang berdiskusi sambil mencoba untuk mencapai keputusan. 9 asap menjawab, ini pasti salah satu jenius yang luar biasa. Pemandangan langka di dunia jin kita. Jika diberi cukup waktu di masa depan, sangat mungkin dia akan disegel dengan gelar untuk menjadi makhluk bergelar hebat. Makhluk bergelar hebat? Dewa ruang hamba sejati lainnya takjub. Di kejauhan, di tengah rerumputan rawa, Luo Feng tetap bersembunyi dengan baik. Setelah merebut mayat dewa sejati dari 9 rawa asap, setidaknya aku telah menyelesaikan misi tingkat bencana ini. Luo Feng menunjukkan sedikit senyuman. Pengembalian terbesarnya, bagaimanapun bukanlah mayat dewa sejatinya, melainkan ketika aku melintasi medan pertempuran tingkat dewa sejati sebelumnya, aku mengumpulkan sampel darah, sisik, rambut, dan beberapa komponen tubuh lainnya. Dari total 212 dewa sejati yang semuanya aku kumpulkan dari rawa atau rerumputan liar yang merupakan dewa sejati.
Dengan kekuatan dewaku, aku memiliki harapan untuk menjadi dewa sejati. Tetapi sampel gen kehidupan dewa sejati sebelumnya terlalu sedikit untuk digunakan. Kali ini aku telah mengumpulkan lebih dari cukup. Setelah era ini berakhir, aku bisa memilih untuk masuk atau keluar dari dunia jin. Pada saat itu, aku akan membiarkan tubuh lautan terpencilku mengambil sampel darah, sisik, dan rambut ini. Wang Feng sangat senang dengan pemikiran ini sambil melanjutkan untuk mengamati medan perang tingkat dewa sejati dari jauh. Setelah menghadapi pencurian mayat dewa sejati oleh dua ahli hukum, 10.000 lebih dewa sejati dari dua pihak yang terlibat dalam pertempuran di dalam rawa anggur ungu menjadi cemas. Tangkap mereka berdua. Lain kali saat mereka muncul, kami akan menangkap mereka. Dewa-dewa sejati semuanya sangat waspada. Ketika kedua kubu bertempur, kadang-kadang akan ada satu yang dimusnahkan, dan dengan demikian jatuh tepat di dalam rawa. Dewa-dewa sejati lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak akan menyimpan terlalu jauh dari wilayah ini. Mereka semua juga mendeteksi dengan kekuatan dewa mereka. Saat ada tanda-tanda riak, mereka akan dengan cepat mengelilingi seluruh wilayah. Namun, Luo Feng dan kapten keduanya sangat cerdas, jadi mereka tidak terburu-buru. Tapi pertarungan antara Gunung Xuanyu dan 9 rawa asap berlangsung lama dan membosankan. Di atas semua itu, Luo Feng dan kapten tetap tidak terlihat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, setengah bulan, 1 bulan. Sama seperti misi militer dari seorang ahli hukum, menuntut agar mereka mendapatkan mayat dewa sejati sangatlah tidak realistis. Kurasa kedua ahli hukum itu telah menyelesaikan misi mereka dan pergi. Lalu gabung dari dua kelompok kekuatan teratas secara bertahap kehilangan minat. Kami, dua kelompok kekuatan yang berbeda, bahkan jika kami bertempur melawan satu sama lain, atau bahkan jika kami merasa tidak perlu untuk melindungi mayat dewa sejati kami, tidak ada alasan kami harus membiarkan satu dewa sejati untuk mengumpulkan mayat milik kita, dan selama pengumpulan, dua belah pihak tidak akan menyerang satu sama lain. Apa pendapat Anda tentang saranku? Sebuah suara dengan cepat dikirim sebagai tanggapan. Baiklah, ayo kita lakukan itu. 9 rawa asap dan Gunung Xuanyu keduanya menunjukkan dewa sejati yang akan dikirim untuk mengumpulkan mayat milik dewa sejati mereka yang telah meninggal. Dewa sejati suku yang sepenuhnya tertutup warna merah berubah menjadi seperti cahaya yang mengalir dan berangkat untuk mengumpulkan banyak mayat dewa sejati suku. Pada saat itu, tidak ada satupun dewa binatang buas dari 9 rawa asap yang menyerangnya. Pada saat yang sama, dewa sejati binatang berkuku 8 dengan leher panjang juga terbang untuk mengumpulkan mayat dewa binatang buas itu. Setelah hampir 3 bulan pertempuran, ada lebih dari 20 mayat dewa sejati, dan dewa sejati binatang buas ini mengumpulkan semuanya dalam satu tarikan napas. Tidak, tinggalkan beberapa. Kapten dan prajuritnya menyaksikan dengan mata menyala-nyala. Mereka semua berada di puncak kecemasan. Kapten, kapten! Prajurit lainnya panik. Mereka telah menunggu hampir 3 bulan. Sebelumnya mereka telah melihat banyak mayat dewa sejati tergeletak di sekitar. Bagaimana mungkin mereka tidak akan tergoda oleh pemandangan itu? Tetapi kapten mereka telah memberikan perintah tegas, jadi tidak ada yang bergerak. Sekarang semua mayat dewa sejati telah diambil. Di bawah tanduknya yang besar dan melengkung, mata abu-abu sang kapten menyapu para prajurit di sekitarnya saat dia meneriakkan perintahnya. Kamu boleh pergi sendiri jika kamu mau. Mereka sengaja memancing kita. Sekarang mereka tidak membayar sama sekali kepada kita. Mengambil semua mayat. Mungkinkah kamu semua berpikir untuk membunuh dewa sejati? Membunuh dewa sejati bahkan dengan upaya bersama kita akan membutuhkan waktu yang lama. Sebelum kita bisa berharap untuk berhasil, kemungkinan besar kita akan dikelilingi oleh ribuan dewa sejati. Para prajurit semua cemas dan marah, tapi mereka juga bingung apa yang harus mereka lakukan. Tunggu kesempatan yang tepat. Kapten itu berteriak. Bagaimanapun, kita memiliki seluruh era. Di tempat lain, Luo Feng terus mengawasi setiap gerakan yang dilakukan oleh dewa sejati binatang bersisik, berleher panjang, dan berkuku 8 itu. Dia sangat memperhatikan setiap gerakannya karena dewa binatang buas ini baru saja mengumpulkan
26 mayat dewa dalam sekali jalan. Satu mayat dewa sejati bernilai 10.000 kredit militer, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. 26 mayat dewa sejati akan bernilai 260.000 kredit militer. Luo Feng merasa jantungnya berdebar-debar saat dia melihat dewa sejati binatang itu. Dewa sejati binatang buas ini dikirim ke sini untuk mengumpulkan mayat karena statusnya tidak cukup tinggi. Dilihat dari kinerjanya selama pertempuran sebelumnya, kekuatannya cukup biasa. Ia bahkan tidak memiliki armor tingkat dewa sejati. Luo Feng sangat tergoda. Tunggu, aku harus menunggu kesempatan yang tepat. Mata Luo Feng tertuju pada dewa sejati binatang berkuku 8 itu. Penurunan tambahan 20% dari kekuatannya, dan kemudian tubuhnya akan menjadi cukup lemah. Mengingat kekuatanku sekarang, jika aku melepaskan ledakan kekuatan penuh, aku pasti tidak membunuhnya dalam waktu singkat. Aku pasti bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Luo Feng mengunci pandangannya pada dewa sejati binatang berkuku 8 itu sambil menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.